Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah, di penghujung bulan Oktober 2023 ini kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami, rahimakumullah. Dalam kehidupan ini tentu kita semuanya menginginkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya, seolah-olah. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi dalam hal ini kita disuruh untuk bekerja di dunia, bekerja untuk kehidupan dunia, dan beramal atau beribadah untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena setiap kita selesai sholat, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yaitu yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan atau menunggu belas kasihan daripada orang lain. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutuha kullal basti fataq'udu maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk bekerja. Ayat ini menekankan betapa pentingnya kerja keras. Dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam itu diarahkan agar meningkatkan kualitas takwa dan keimanannya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bekerja dalam Islam memiliki nilai yang tinggi dan mulia, yang merupakan dasar setiap
kebesaran dan jalan menuju kesuksesan. Dengan kerja, manusia akan hidup lebih mulia. Bekerja adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebab dengan bekerja, setiap muslim akan mengaktualisasikan kemuslimannya. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan mulia di muka bumi ini. Setiap manusia memerlukan harta, memang betul. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup supaya tercapai ataupun supaya kita mendapatkan harta, salah satunya adalah melalui bekerja. Manusia akan berusaha memperoleh harta kekayaan karena tanpa berusaha manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dalam syariat Islam, kekayaan dipandang amat penting untuk menjalankan ketentuan-ketentuannya. Paling tidak, ada 2 rukun Islam yang mensyariatkan kemampuan ekonomi yang cukup, yaitu melaksanakan kewajiban zakat dan haji. Rukun Islam ada 2 yang paling penting untuk kemampuan ekonomi kita, yaitu zakat dan haji. Karena zakat itu adalah dikeluarkan untuk membersihkan harta. Kemudian haji, ibadah haji, tanpa biaya, tanpa ongkos naik haji, maka diperlukanlah bagi orang yang mampu ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya disuruh untuk berusaha cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu walil mu'minin. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah. Kerja adalah amal dan Islam mengarahkan setiap orang untuk berbuat atau melakukan amal ataupun kerja yang berkualitas ataupun amal saleh. Islam memandang pekerjaan adalah sebuah amal yang positif. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia atau anugerah Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu termasuk orang yang beruntung. Dalam hal ini ada 2 hal yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, untuk kepentingan akhirat kita perlu beramal. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi ayat ini wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia atau anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang pertama adalah beramal untuk kepentingan akhirat, yaitu dengan menjalankan sholat dengan khusyuk dan tekun. Ayat ini menegaskan kembali bahwa dalam menciptakan manusia adalah agar beribadah kepadanya. Karena dengan beribadah, manusia akan dapat menikmati hidupnya yang berabadi di akhirat. Jika ayat ini salat yang ditegaskan, karena salatlah yang kelak pertama kali akan dihisap dan diperhitungkan di hari kiamat. Apabila seseorang salatnya baik, maka baiklah amal-amalan yang lain. Tetapi bila salatnya tidak karuan, maka jeleklah amalan-amalan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati sholatu fa in soluhat soluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairuhu amalihi. Pertama-tama amalan hamba Allah yang diperhitungkan di hari kiamat adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka baiklah amalannya. Dan bila sholatnya jelek, jeleklah seluruh amalannya. Kemudian yang kedua, disuruh untuk berusaha. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Disuruh berusaha mencari anugerah di muka bumi setelah menjalankan sholat. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa manusia tidak hanya sholat terus-menerus, akan tetapi wajib berusaha atau berikhtiar untuk kepentingan ibadah. Sebaliknya, usaha manusia tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan apabila tidak disertai dengan doa. Maka setiap kali kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan, tapi disuruh untuk berusaha. Carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengelurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Ayat ini melarang kita umat Islam ataupun melarang hambanya untuk menganggur ataupun berpangku tangan, mengalungkan tangan ke lehernya. Orang yang tidak mau bekerja ataupun orang yang malas bekerja tidak pantas mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya akan menyertai atau merubah nasib seseorang bila seseorang itu berusaha merubahnya. Di sisi lain, orang yang telah mempunyai harta dilarang untuk membelanjakannya secara berlebihan, karena akan menimbulkan penyesalan dan tercela di hadapan masyarakat. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merasakan keletihan pada sore hari,
karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang mukmin yang tekun bekerja keras dalam usaha mencari mata pencaharian. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karunia adalah kemurahan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan qada dan takdir, yang berkaitan dengan permasalahan kita. Jika seseorang menghendaki keburukan, maka Allah akan memberikan keburukan baginya. Sehingga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sangat erat dengan kehendak manusia. Misalnya ada seseorang yang ingin menggerakkan tangannya, maka keinginan itu akan terlaksana karena di sana ada ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang akan menggerakkan tangannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada beberapa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Orang yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang mendapat keberkahan dalam hidupnya. Berkah adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Para ulama menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual seperti ketenangan dalam hidup. Berkah dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami jika keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang merasakan hidupnya penuh dengan berkah? Tentu yang pertama, ciri-ciri orang yang dapat mendapat berkah dalam hidupnya sesuai dengan kriteria Al-Quran adalah merasa nikmat dalam beramal saleh. Dalam melaksanakan amal saleh, seseorang yang mendapat keberkahan akan mendapat kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun karunia yang diberikan Allah yang kedua yaitu diberikan Allah rahmat dalam mengiringi setiap langkahnya di dunia. Setiap mukmin yang sejati tentu menginginkan sebuah karunia yang besar, karunia yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke surga. Nikmat tersebut adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
Dalam hal ini ada 5 syarat yang harus dilakukan seseorang untuk mengharapkan ataupun orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman. Iman adalah kunci utama dan menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar oleh kita. Dan ini merupakan penentu nilai suatu amal yang kita lakukan. Sebanyak apapun amal kita akan sia-sia tanpa iman. Kemudian seseorang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang saling menolong. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk memiliki jiwa kepedulian yang kuat terhadap saudaranya, dan sesama muslim adalah bersaudara. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-mu'minuna lil mu'minin ikhwatun. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah atau takutlah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Kemudian seseorang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala harus mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kelanjutan dari sikap tolong menolong dalam ketakwaan adalah senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah saudara kita kepada yang tidak baik. Dalam hal ini adalah merupakan buah daripada keimanan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kemudian orang yang menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mendirikan salat dan menunaikan zakat. Karena as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqada aqamaddin wa man hadamaha faqada hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikannya berarti mendirikan agama. Dan siapa yang merobohkannya berarti merobohkan agama ataupun meruntuhkan agama. Dan begitu pula zakat merupakan satu bentuk kepedulian seseorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Makanya salah satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rukun Islam itu adalah zakat dan haji. Mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggabungkan antara mendirikan salat dan menunaikan zakat dalam firman-Nya? Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Karena kedua hal ini merupakan satu simbol habalum minallah wa habalum minan nas, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Salat itu adalah hubungan kepada Allah dan zakat itu adalah hubungan kepada manusia. Maka aqimus shalah wa atuz zakah adalah merupakan simbol habalum minallah wa habalum minan nas. Kemudian bagi seseorang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah puncak ketundukan dan kepasrahan seseorang yang menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam Syafi'i mendefinisikan iman
dalam 3 perbuatan, yaitu tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, kemudian wa amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan implementasi dari semua ini adalah mentaati semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memerintah kita untuk melaksanakan ataupun memasukkan ke dalam agama Islam secara kafah dan wudu. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun ciri-ciri ataupun kriteria orang yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Setiap manusia menghendaki kehidupan yang berbahagia, pasti. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Akan tetapi setiap manusia memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam mengukur kebahagiaan. Karena yang paling mempengaruhi seseorang dalam mengukur kebahagiaan adalah prinsip dan pandangan hidup yang dijalaninya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ataupun anugerah kepada seseorang itu adalah salah satu yang ketiga adalah memberikan kebahagiaan di dunia. Dalam hal ini, konsep kehidupan di dunia ini adalah bahagia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadza siratim mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us sabil fatafarraqu bikum 'anis sabili dzalikum wasukum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian adapun prinsip kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah menggabungkan antara kebahagiaan ruh dan jasad. Manusia itu berbentuk dari ruh dan jasad. Masing-masing dari keduanya membutuhkan gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi secara adil. Sebagian kalangan hanya menekankan aspek ruh dan mengabaikan kebutuhan jasad. Sebaliknya, sebagian yang lain hanya menekankan pemenuhan kebutuhan jasad dan mengabaikan kebutuhan ruh. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah yaitu kebahagiaan ruh dan jasad kita. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kita berani menghadapi resiko hidup. Jadi barang siapa yang telah menikmati keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah mau meninggalkan kendati pedang yang diletakkan di lehernya. Jadi dalam hal ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kita itu menginginkan yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kebahagiaan apa lagi yang didapatkan oleh seseorang apabila mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang tidak kalah pentingnya adalah ketenangan dalam hati. Tiada kebahagiaan
tanpa ada ketenangan atau ketentraman, dan tiada ketenangan dan ketentraman tanpa iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, itulah ada 3 yang merupakan salah satu yang mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya kita itu harus konsisten ataupun istiqomah dalam kebaikan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqimah." Dan barang siapa berteguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, orang yang dalam hidupnya penuh keberkahan, maka ia akan menjalankan kebaikan secara konsisten sampai akhir hidupnya. Nah, kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian, baik dia ujian dalam kebahagiaan, kesulitan, dan seluruhnya adalah ikhlas mereka yang kita hadapi. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita cari karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita bermalas-malasan bekerja untuk mencari karunia, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermalas-malasan, untuk berpangku tangan, untuk mengharapkan belas kasihan daripada seseorang. Tapi mari kita bekerja, mari kita cari harta ataupun kehidupan kita di dunia ini, tapi dengan syarat harus dengan kerja yang mendapat keberkahan. Selamat mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan selamat mencari keberkahan, dan capailah makna keberkahan dalam hidup ini. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami setiap hari Selasa dan hari Rabu. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, dan kepada pendengar Raw FM yang setia mendengar kami ucapkan selamat mendengarkan dan selamat menyimpulkan apa yang kami sampaikan. Dan kami dari kelompok penyuluh agama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya di udara Kota Padang Sidimpuan, dan penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.